Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tong Sonic. Kali ini saya akan membahas sebuah lanjutan ya, lanjutan Jupiter MX kan baru sampai belum coak ya. Nah ini kita lanjutin, kita sampai motornya hidup. Jadi keselanjutannya seperti apa langsung kita lanjut. Nah ini kan ini asli klepnya 25, 22. Nah ini kan klepnya segedein jadi 27, 24. Tapi bos klepnya tetap bawaan jadi saya cuma gedein setting. Nah ini kan ininya nih tuh masih jadi banyak daging yang perlu dilebarin, nyesuaiin setting. Jadi saya potting dulu. Nah ini kan nih head MX nya udah saya porting. Jadi yang diperhatiin porting head clap 4 itu apa sih ya kan? Jadi kadang temen-temen suka nanya itu gimana cara maksimalin portingan clap 4. Kalau yang clap 2 kan waktu itu pernah saya bahas di YouTube saya. Nah kali ini clap yang 4. Nih, yang harus kalian perhatiin ini diameter ini nih. Ini sama ini harus sama. Jadi bener-bener sama. Misalkan di sininya ini berapa nih? Coba. Ini 24,28. Ya udah berarti di sininya harus sama. Bener-bener sama semua. Jadi pertama kalian porting ininya nih harus sama, kanan kiri ini sama. Sama ininya juga harus sama nih. Yang dalam ininya nih, dalamnya ininya tuh kan bisa diukur gini juga. Nah sama yang lebih harus sama banget lagi tuh yang ini nih. Kalau ini saya kasih dia berapa nih? Nih kan ini dalam yang ini nih ya, kita ukur nih 23,5 yang ini. Nah ininya juga harus sama nih, ini sama ini nih. Nah kalau tadi 20,3, kalau yang sekarang ini saya kasih 22,35. Itu buat yang ini nih. Nih buat yang ini. Nah ini sama ini harus sama. Nah terus luar ininya saya kasih 40. Ininya saya kasih 33. Nah ini juga harus ini sama ini sama. Kalau yang X ini kan nih klepnya 24 nih yang ini nih ya. Nih pinggir ini kita ukur berapa, 21,40. Terus kita ukur luarnya ini di 31,5. Ini 30,35. Nah jadi teman-teman, kalian boleh morting, diikutin kayak video yang saya ikutin, tapi satu syarat, headnya nggak boleh standar. Kalau head standar ngikutin porting kayak gini pasti kena lubang radiator. Soalnya ini saya pakai headnya head super head yang udah jadi gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau porting kayak begini terus klepnya dengan ukuran yang sama, pasti dijamin bolong portingnya karena air. Karena kalau head yang model super head ini dia air radiatornya tuh lebih gede,
Kalau yang head yang bawaan motor dibikin tuh air radiator tuh tipis, jadi kalau kita porting dengan ukuran seperti ini saya jamin pasti bolong. Jadi headnya udah jadi, tinggal kita sekir dulu, habis sekir ukur kompresi rapi. Ya, kita proses pengukuran kompresi. Ini kan saya kemarin belum dicowak, ini udah dicowak. Kita akan coba ukur kompresinya berapa. Kita kasih grease dulu sebelumnya, kasih grease atau bahasa mekaniknya gemuk. Ini juga dikasih tipis-tipis aja dah. Ini struknya saya sebenarnya packingnya nggak bisa nggak tebal seperti ini, cuman saya salah stang seher. Ini padahal struknya cuma 65,5 karena saya stang seher bison, ternyata stangnya terlalu tinggi, harusnya cari yang pendek biar jadi selembar. Kompresinya kan saya 67 dikali 67 dikali struknya 61,5 dikali 0,785. 0,755 itu apa sih, itu rumusnya. Nah, ini cc nya 216 dibagi 1000 sama dengan ditambah minyaknya tadi 21,5 dibagi 21,5. Kompresinya 11 ya 0, sekian lah, 11 lah kompresinya. Jadi menurut saya sih untuk harian cukup lah. Oh iya, nih satu lagi teman-teman, tadi sih mau jelasin lupa. Jadi ini kan nih lidah tensioner kan packingnya ke ininya kurang panjang nih, kamera sini nih sini nih. Tadinya nih kalau nggak ada saya bikin kayak gini dia gini. Nah ini saya pakein selang bensin. Kalau dia nggak diinin dia kependekan. Karena kan packing blok saya ini kan terlalu tebal nih tuh. Kalau blok terlalu tebal dia pasti gini. Nah ini saya lem power blow, ini selang bensin saya power blow. Nah ini dalamnya pakai power blow, terus ini saya jepit gini ya, tuh dijepit, udah jadinya kayak seperti ini. Nah ini aman banget dah tuh. Udah nggak keluar jalur ya. Ini saya nggak pakai ring karena packing bloknya kan udah tebel. Takutnya kalau saya pakai ring
nanti malah beratnya gigitnya cuma sedikit, takut ngangkat. Gue mau bagi sedikit, ini sih suatu pengalaman. Kayaknya sih mungkin kalau diceritain sedikit egois, tapi ini bakalan terjadi sama kalian juga. Jadi tuh beberapa bulan yang lalu, saya bukan beberapa bulan sih sebenarnya, udah gak ketemunya tuh udah 1 tahun lebih lah. Jadi saya setiap ke tukang bubut nemu mekanik tua. Nah dia tuh beberapa kali nemu kok dia jalannya sendiri. Nah itu akhirnya gue tanya, bang kok ini lu ke bengkel bubut sendiri, maksudnya nggak ada yang bantuin gitu, apa anak buah lu ke bengkel bubut? Nah terus dia jawab, gue udah trauma katanya punya anak buah. Lah trauma kan bang? Gue ngajarin dari nol nih, gue dari ini. Akhirnya dia keluar tanpa baik-baik, tau-tau entah ada yang kerja di orang lain, ada yang buka bengkel, dan terus pasien yang abang-abang itu diambilin. Nah itu satu mekanik. Nah terus ada lagi mekanik main kesini ngomong kan, kalau mekanik lu banyak, lu nggak takut pada buka bengkel? Nggak masalah lah, yang penting kalau misalkan dia izin baik-baik ya. Nah akhirnya berjalan dengan waktu, terjadilah di bengkel saya ini. Jadi awal mulanya tuh yang kerja mesin namanya sini ibaratnya pertama dia ketahuan nyerbisin motor yang ada di bengkel sini. Nah itu saya bilang ketahuan tuh, akhirnya saya bilang nggak boleh nyerbisin gitu. Saya sih ngomong baik-baik sama dia, nggak boleh nyerbisin gitu. Ini kan ibaratnya lu kerja di sini, nyerbisin motor yang pasien di sini nggak boleh, kecuali di luar dari customer bengkel ini boleh, mau ngerjain berapapun boleh. Nah di situ saya tanya, emang lu nyerbisin motor siapa aja? Terus dia bilang motor ini. Nah terus lu kok bisa mau nyerbisin motor Kibat, kenapa? Kan kayak gitu. Ini dipaksa sama dia suruh servis. Nah itu ya udah kita bikin perjanjian. Pokoknya lu mau servisin motor siapapun, siapa, berarti lu sama aja lebih milih dia dan mengundurkan diri di bengkel. Akhirnya deal tuh, udah nggak, maksudnya udah deal kalau dia nyervis lagi berarti dia pengen berhenti dan lebih milih yang diservis dia. Mungkin dapat bonus seperti itu berarti kan. Nah, akhirnya berjalan waktu, saya sering tanya tuh, anak ada yang servis nggak? Ada. Servis lagi, terus lu jawabnya apa? Nggak boleh. Kalau misalkan servis lagi berarti gue mundurkan diri, udah nggak kerja lagi. Nah terus berjalan waktu, dia sakit, nggak masuk, ternyata dia nyervisin motor lagi. Nah kan kalau ditanya lagi kan nggak lucu, dipaksa lagi kan, jadi gue males. Jadi cuman gue WA, nyervisin motor lagi, berarti udah nggak mau kerja lagi kan. Nah dia nggak males sih. Nah berarti kesimpulannya banyak hasutan di luar, padahal ibaratnya dia mau loyal, tapi banyak hasutan. Akhirnya dia lebih memilih yang lain. Nah yang saya bingung itu, dia ngikut sih itu dapat apa kan. Nah terus ibaratnya sih dari nol di sini diajarin nyeting, diajarin attitude. Ibaratnya dia dulu tuh di sini tuh nggak bisa bangun pagi, selalu datang sini jam 11, jam 12. Akhirnya sampai saya ajarin bangunnya pagi sampai tepat waktu. Maksud tuh kalau lu yang anehnya itu, kalau lu lebih milih dia dapatnya apa ya kan. Nah terus berjalan waktu lagi, saya kan masih punya yang karyawan yang kerja masih kan ada 3 orang. Nah berjalan waktu keluar, cuman nggak tahu dibuka bengkelnya. Nah ada orang sering ke bengkel juga. Nah orang enak dia kalau ke bengkel bawa makanan apa, ngobrol enak.
tiba-tiba ternyata dia ada maksud di sini. Dia WA karyawan saya suruh kerja, terus akhirnya cuman yang karyawan yang ini dia kan mungkin dia loyal atau ini saya nggak tahu, pokoknya dia lebih memilih saya. Terus dia bilang, nih WA saya suruh kerja sama dia. Terus bilang, lu jawabnya apa? Saya nggak mau, masih mau di sini, udah nyaman. Ya berarti kan walaupun godaan seapapun, kalau misalkan dia loyal berarti kan dia tetap nggak mau. Nah jadi kesimpulannya, bagi para asmek ya biasanya disebutnya kan ya, bagi para asmek ibaratnya lebih apa ya, lebih tahu diri lah. Maksudnya awal mulanya kalian tuh dari mana, dari nol apa dari mana, ya kalian tuh harus menghargai. Anggaplah ada kan, contohnya misalkan ya ada beberapa dan nemu ya, misalkan nih di bengkel A kalian ngikut, terus bosnya itu ibaratnya galak, nggak jelas lah, ibaratnya gajinya nggak jelas. Nah itu kalian keluar secara baik-baik juga nggak cuma masalah, ibaratnya karena memang bosnya itu emang nggak benar. Nah terus kalau misalkan bosnya benar, semuanya benar, terus kalian mau buka bengkel, ngomong aja, itu lebih baik daripada keluar yang nggak jelas ya. Jadi kesimpulannya buat para asmek yang dilatih dari nol, ibaratnya lebih ini asalnya dari mana, ibaratnya gitu. Jadi harus lebih menghargai jalannya proses. Jadi kalau misalnya kalian buka bengkel, izin baik-baik, cuma mau buka bengkel bangkrut mau balik lagi kan bisa. Nah, tapi kalau misalnya keluar udah nggak baik-baik, susah mau balik lagi juga nggak bisa. Nah jadi kesimpulannya, nah terus banyak yang protes tuh, kok kenapa sih? Kan ibaratnya lu kan gedeknya sama yang ibaratnya nggak boleh ke bengkel. Ada sih emang 20 orang lebih ibaratnya tuh nggak saya terima di bengkel lagi. Karena kenapa? Jadi saya udah bener-bener nggak, yang orang yang main sama pasti saya blok, udah pasti saya keluarin. Karena kenapa? Karena menurut saya mereka berdua tuh keluar secara tidak baik-baik. Ya begitulah. Jadi kita lanjut, masih perjalanan. Jadi ini kita cari sih kalau misalkan saya gede, kalau bisa sih buka tutupnya tuh gede. Ini sih kebetulan udah mau nemu nih. Nah jadi kesimpulan dari Nokonas ini, kalau buat temen-temen, kalau buat overlap, misalnya ini saya udah gede, overlapnya boleh lah yang in 310, yang X 320, biasanya saya lebih gedein. Tapi kadang kalau misalnya dicoba nggak enak, saya balik jadi gedean X overlapnya. Nah kalau misalkan lift, kalau saya udah gede gini, kalau bisa liftnya tuh 9 ke atas juga boleh. Kalau buka tutup digedein aja sehernya, karena kan sehernya udah gede, jadi buka tutupnya contohnya ya, misalkan ini 60 35, yang X 60 35 disamain juga boleh. Tapi kalau misalkan di bawah 60, misalkan 55 apa 57, 55 misalkan yang apa 57 25, nah itu biasanya karakternya bawah-bawah, tengahnya yang gesit, nyari atasnya susah. Nah jadi makanya kenapa kalau share gede angkanya digedein aja. Nah buat para asmek, jadi jangan bikin bosnya trauma, karena masih banyak teman-teman saya yang trauma
nggak sampai sekarang ya, ibaratnya dia nggak mau punya anak buah karena dia trauma. Jadi dia kerjanya sama anaknya, kadang sama bininya buat nurunin mesin. Nah jadi buat para asmek, jagalah attitude biar banyak para mekanik enggak terjadi trauma. Jadi langsung aja kita perakitan, kita hidupin. Lu mau video lu Little bit of bitch could have been my friend. Now you better walk, 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 walk. Yeah. Jadi motornya udah rapi, di sini udah naik, langsung kita coba hidupin. Ini kalau kayak gini pompa olinya udah jelek, tuh, udah minta ganti. Harusnya tuh deres banget. Akhirnya Jupiternya udah hidup, pasti suaranya lebih padat. Ntar kita rayan dulu, rayannya muter kemana belum tahu. Selesai rayan kita lanjut setting karburator kali ya. Jadi motornya bakalan bisa NR lagi. Jadi buat temen-temen yang mau ikut NR, datang aja ke Mentari. Biasanya sih setiap malam Sabtu, 1 bulan sekali. Soalnya kalau setiap malam Sabtu kita jalan bosan. Jadi cukup sampai di sini videonya. Yang bagus-bagus diikuti, yang jelek-jelek jangan diikuti. Cukup sampai di sini. Bye bye. Nah akhirnya jadi kan udah sorean, nyari packingnya nggak ada mood. Cuman kita kan mau hidupin, tetap mau hidupin. Akhirnya saya putuskan saya lem aja deh udah buat sementara. Ya ada. Ya ada deh. Buang lu. Lu bohong.